instrumen ini bisa diisi kemudian ketika sudah selesai bisa bikin materi kemudian tim penilai setelah siap bisa diminta bisa yang apapun sebenarnya kemudian karena bagi unsur pelatih ahli umum yaitu dari unsur akademisi, praktisi, konsultan, pendidikan dan pensiunan atau pendaftaran. Nah ini pendaftaran ini dilakukan dengan cara mengisi form biodata gitu ya. Kemudian nanti akan mendapatkan email aktivasi untuk aktivasi akun SIM PKB. Nah, cuman bagi pelatih ahli dari unsur pengawas, kemudian kepala atau wakil kepala sekolah, guru dan individu Iswara aktif, ini bisa langsung menggunakan login akun SIM PKB-nya, yang email nomor UKG gitu ya. Nah ini kurang lebih tampilan form untuk yang umum, unsur umum seperti ini. Nanti setelah terdaftar, dia akan nanti akan ada notifikasi untuk melakukan aktivasi, kemudian bisa dicek emailnya, nanti tinggal diklik, kemudian nanti atur sandi dan bisa langsung login ya seperti ini. Nanti akan langsung muncul atau masuk ke dalam SIM PSP untuk pelatih ahli. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin biar enak sekalian saya demokan saja kali ya. Untuk saya demokan. Oke, jadi Bapak Ibu nanti karena demo kita pakai situs ini, tapi nanti Bapak Ibu bisa gunakan situs yang real gitu ya. Klik saja sekolah penggerak, nanti akan ada di paling atas. Nah ini bisa klik saja, kemudian pilih program sekolah penggerak. Nah ini nanti bisa diklik pendaftaran. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari informasi, itu juga bisa scroll di paling bawah. Ini jadi pelatih ahli. Nah, di sini ada berbagai informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan, termasuk juga materi-materi yang tadi disampaikan Pak Eka gitu ya, dan video tata cara pendaftaran. Ini mulai dari lini masa, kemudian pola seleksi, kriteria dan sebagainya. Ini bisa dilihat juga di portal sekolah penggerak. Oke. Kita akan menggunakan demo. Jadi
seperti ini. Bapak Ibu misalnya sudah masuk di portal sekolah penggerak gitu ya, tinggal klik pendaftaran. Kemudian nanti di sini ada dua tab gitu ya, pelatih ahli yang sifatnya umum atau dari unsur akademisi, dosen, praktisi pendidikan, konsultan, pensiunan, pengawas sekolah, dan manajemen sekolah gitu ya. Dari unsur yang sebelah kiri ini pilihnya yang umum. Kemudian bagi pelatih ahli yang masuk dalam unsur pengawas sekolah aktif, widya suara aktif, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru yang aktif gitu ya, masyarakat juga, ini bisa langsung login menggunakan akun SIM PKB. Dan tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya umum, nanti seperti ini ada tampilan form, kemudian ketika klik daftar nanti akan muncul notifikasi untuk aktivasi email. Nah itu bisa dicek di email masing-masing. Misalnya seperti itu tapi belum menerima email aktivasi, bisa diklik yang sebelah kiri tadi, kemudian diinputkan emailnya, nanti akan dikirim ulang kode aktivasinya atau link aktivasinya. Gitu. Nah, kemudian untuk pelatih ahli yang sifatnya masuk dalam unsur SIM PKB bisa langsung login menggunakan akun SIM PKB-nya yang menggunakan format nomor UKG, kemudian inputkan kata sandinya. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang misalnya lupa password gitu ya, akun SIM PKB-nya itu bisa lapor ke Dinas Pendidikan atau ke admin Pempat.tk. Nah, namun bagi Bapak Ibu yang mendaftar atau dari unsur umum tadi, itu bisa langsung reset password mandiri gitu ya. Karena kalau akun SIM PKB ini bukan email, sifatnya bukan email pribadi yang terkoneksi dengan misalnya Google atau Gmail gitu ya, yang bisa dikirim email. Jadi ini sifatnya hanya hak akses saja kalau email guru.id ini. Jadi harus di reset melalui Dinas Pendidikan atau admin Pempat.tk. Nah, kemudian bisa langsung login. Oke, nah nanti bagi Bapak Ibu yang mendaftar menggunakan akun SIM PKB akan muncul klik ke tombol daftar, kemudian pilih unsur pelatih ahlinya dari unsur apa gitu. Misalnya dari pengawas sekolah, kemudian ada ketentuan atau fakta integritas digital di sini bisa di checklist jika memang mengerti gitu ya, dan bersedia memilih kalimat ini, silakan di checklist kemudian klik daftar. Nah, kemudian ini bisa dicek kesesuaian data dakodiknya dengan kondisi Bapak Ibu, apakah misalnya dari satmenkalnya sudah sesuai dengan satmenkal saat ini, dan tugas tambahan sudah sesuai, dan sebagainya. Jika sesuai bisa klik ya, namun misalnya tidak sesuai bisa klik tidak dulu, kemudian silakan lakukan update melalui operator dinas, atau misalnya dari sekolah bisa melalui operator sekolah juga. Itu nanti jika sudah diupdate, kemudian dari sisi dapodik sudah di-approve perubahan datanya, maka maksimal 2x24 jam nanti akan terupdate juga di laman SIM PSP-nya ini dan juga di akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya sudah sesuai bisa klik ya, kemudian inputkan nomor telepon dan terhubung dengan WA serta email pribadi. Jadi ini email pribadi, misalnya menggunakan Gmail gitu ya, karena bisa saja nanti ada informasi atau broadcast informasi dikirimkan melalui email pribadi Bapak Ibu ataupun ke WA. Nah, kalau bisa melalui PKB juga akan disampaikan, cuma nanti karena kan Bapak Ibu mungkin tidak selalu membuka gitu ya, jadi nanti bisa di blacklist juga melalui email pribadinya, muncul notifikasi dan seperti itu maupun WA. Kemudian klik simpan dan selesai. Dan sampai saat ini Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran gitu ya. Nah itu belum selesai karena misalnya ini tahap 1 itu harus sampai proses kirim berkas. Nah untuk sampai bisa kirim berkas, Bapak Ibu perlu mengisi foto 4x6, kemudian ini opsional, kemudian daftar riwayat CV dan esai.
Nah, ini bisa diisikan secara paralel. Jadi misalnya Bapak Ibu mau pilih isi esai dulu juga bisa, mau isi CV dulu juga bisa. Nah, kemudian di sini juga ada unduh berkas. Jadi unduhan berkas ini isinya nanti kumpulan template dari dokumen yang akan diunggah, misalnya surat pernyataan dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada ketentuan yang bisa dibaca, jadi tidak melakukan plagiarisme, tidak melakukan rekaman atau tangkapan layar, demi menjaga kerahasiaan instrumen pengisian dari seleksi PH ini. Kemudian jika mengerti, bisa mulai pengerjaannya. Nah, jadi ada beberapa data memang yang tidak bisa diubah karena sifatnya kita mengambil data dari Dapodik. Jadi misalnya ada ketidaksesuaian, silahkan lakukan update-nya di Dapodik. Misalnya tanggal lahir, tempat lahir gitu ya. Nah, ini silahkan update di Dapodik. Karena ini datanya tidak bisa diubah ketika melakukan pengisian CV ini. Kemudian ini bisa diisi, kemudian alamat, ini juga sifat wajib yang dibintang ini wajib diisi, kemudian provinsi, sesuai KTP, ini alamat tinggal yang sekarang. Kalau misalnya sama dengan KTP disamakan saja. Kemudian pengalaman melakukan pendampingan atau peningkatan mutu pendidikan ini sudah berapa tahun? Sini dan silakan dipilih ya. Kemudian pendidikan terakhir ini diambil juga dari Dapodik. Cuman bagi Bapak Ibu yang dari umum itu nanti diambil dari isian formnya. Jadi ketika mendaftar dipastikan sudah sesuai karena nanti pada saat pengisian CV ada beberapa data yang terkunci karena sudah diisi pada saat pengisian form ataupun kita ambil dari Dapodik gitu. Misalnya ini apakah dari pendidikan atau non pendidikan, misalnya dari pendidikan bisa diisikan jurusannya apa, itu pun yang pendidikan. Dan jika sudah diisi semua bisa disimpan. Walaupun sudah disimpan tadi ini masih tetap bisa dilengkapi. Berbeda dengan CV dan berbeda dengan esai, yang mana kalau sudah disubmit itu tidak bisa diubah. Nanti akan saya jelaskan terkait esai. Kemudian ini, jadi beberapa instrumen itu sifatnya wajib dan opsional. Jadi yang wajib itu tadi ada informasi umum dan dokumen penting. Ini ada tandanya. Kemudian yang warna kuning ini dengan tanda tanya ini sifatnya opsional. Tapi lebih baik diisi jika memang Bapak Ibu memiliki pengalaman tersebut atau prestasi-prestasi tersebut. Karena itu nanti akan ada nilainya lah, ada poin dari sisi tim seleksi gitu. Ini misalnya pengalaman melakukan pendampingan dan pembimbingan bisa ditambah jika memang memiliki. Ini nama programnya apa, kemudian instansi yang memberikan penugasannya dari mana. Kemudian tahun mulainya kapan. Nah, misalnya Februari tahun lalu, kemudian tahun barunya kapan. Kemudian program yang ditangani itu levelnya apa? Apakah desa, kecamatan atau kabupaten? Dan lokasi penyelenggaranya itu di mana? Itu silakan diisi. Serta jenjang satuan pendidikan yang didampingi itu seperti apa juga bisa diisi. Ini ada pilihannya, bisa multiple juga. Ya. Nah, kemudian menjelaskan dampak dari pendampingan atau pembimbingan yang Anda lakukan. Di sebelah kiri ini ada ketentuannya, jadi minimal 50 sampai 250 kata. Nah, di sebelah kanan ini ada countingnya, jadi misalnya Bapak Ibu ketik gitu ya. Nah, di sini ada counting katanya untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengisi sesuai dengan ketentuan minimal kalimatnya.
Kan misalnya belum 50, misalnya 47 gitu ya, simpan. Nah, nanti akan ada pop-up notifikasi seperti ini. Jadi pastikan sudah sesuai atau minimal sesuai dengan ketentuan. Nah, ini bisa lebih dari satu juga. Maksimalnya itu 5 sepertinya atau 6. Itu tidak dibatasi. Nah, ini bisa lebih dari satu. Jadi Bapak Ibu misalnya punya pengalaman lebih dari satu, bisa silahkan ditambahkan. Tata caranya sama seperti yang tadi. Kemudian jika sudah sesuai, bisa diklik simpan. Dan instrumen yang lain yang seperti opsional itu tata caranya sama, silakan diisi sesuai dengan formnya masing-masing. Misalnya pendampingan, kemudian prestasi, itu silakan bisa diisikan dan bisa lebih dari satu. Jika memang Bapak Ibu memiliki lebih dari satu, bisa diklik tambah. Nanti ada tambah data riwayat di formnya, itu bisa diklik jika ingin menambah data historinya. Nah, kemudian di sini ada dokumen penting. Ini template dokumennya bisa diunduh di depan tadi, atau misalnya Bapak Ibu terlewat gitu ya, di sini juga bisa diklik template dokumen ini. Jadi nanti bisa misalnya terlewat bisa langsung unduh saja di sini. Cuman kalau di sini itu unduhnya satu-satu. Misalnya fakta integritas, ini cuman template dokumen fakta integritasnya saja. Atau misalnya ini surat izin atau referensi, nanti di sini cuman terkait template referensi itu saja. Beda dengan yang di depan. Kalau di depan itu langsung dikumpulin jadi satu, Bapak Ibu tinggal edit semua. Kalau ini harus diunduh satu-satu. Nah, kemudian silakan diunggah. Seperti ini. Nah, ini ada ketentuannya. Jadi pastikan konten yang dari dokumennya itu bisa dibaca dengan jelas, ya. Namanya itu juga sesuai dan sesuai dengan yang diisikan di informasi umum tadi yang di atas. Kemudian tidak blur atau bisa dilihat dengan jelas, gitu ya. Kemudian unggahannya itu sifatnya JPEG, JPG atau PNG dengan minimum size 20 KB sampai 1,5 MB. Kenapa dibatasi minimumnya? Karena takutnya kalau kurang dari 20 KB itu kurang bisa dilihat gitu ya, kurang bagus kualitasnya. Kemudian jika sudah diunggah, bisa klik simpan. Masuk juga ijazah pendidikan terakhir. Ini ada ketentuannya, silahkan dibaca. Untuk formatnya bebas, yang kasih ijazah ini. Kemudian maksimal size dan minimum size-nya masih sama juga. Jika sudah selesai bisa klik simpan. Kemudian fakta integritas ini juga bebas. Bisa juga PDF, bisa juga PNG gitu ya. Cuman template-nya bisa diunduh di sini lagi. Jadi ada 3 lokasi. Jika Bapak Ibu terlewat di paling depan, bisa unduh di sini. Jika terlewat lagi, bisa unduh lagi di sini template dokumennya. Ini juga bebas, bisa PDF, bisa PNG, silahkan. Nah, kalau surat rekomendasi ini harus sifatnya bertipe PDF gitu ya. Nah, ini ada ketentuannya juga, silahkan disesuaikan. Nah, seperti ini dan simpan. Oke, nah jika sudah sesuai nanti di sini akan berubah menjadi hijau status pengisian instrumennya. Nah, karena yang wajib sudah diisi, nanti ketika Bapak Ibu balik ke beranda, ini statusnya akan berubah menjadi hijau. Jadi tidak harus diisi semua, tapi lebih baik dengan lengkap gitu ya. Kalau misalnya lebih dari satu, silahkan diisikan semuanya gitu.
karena itu akan menjadi penilaian juga dari tim Fedval gitu. Kemudian untuk esai ini juga ada ketentuannya, silahkan dibaca jika memang mengerti di checklist integritas digitalnya. Sudah Ora bawang merah iki wis ah. Ora bawang lali aku lek nggowo. Kanggo boten. Apa wae jane kok. Oh, alah. Kakek nek ngono kuwi suwe. Nek enake, Mbak. Kon suwe tenan kok ya. kemudian ini juga sudah memenuhi Bawang. Ndoleh ledar karo bilang kurang bawang. ini juga Nek dadar Bakso balungnya yo ono daging. jadi Ngomongnya Pak Usman Gowo. Buat ada main buka. apa? Kayak isa nganu ki hubunge, Mbak. Isa tulisan ya. Betul. Gawe tok ora kok bikin anu napa? Habis masako ki enak. Wis enak ya sekali. Masakane terus kabeh. Masako 2. Oh, dua. Nek enak ya. Enak. Kurang bawang kok. Meng balungnya kurang sithik. Kok balung apa? Baksone. Pane kok kadang Gua maksudnya anune itu tidak sih. jadi misalnya seperti itu jadi misalnya
Itu bisa dulu di itu juga bisa. Putih urung juga belas tahu matang. Dia kiri Nih, harus pakai. Dicap-capnya di sana ya. Terima kasih. Tak boleh. Gelasnya kok ngomong jawab. Mengesahkan Pak Cik. Nih, Boleh deh. Kenapa mau keluar? dan ketika sudah di semua maka baru nanti instrumen esainya akan tercentang hijau seperti ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu balik ke halaman beranda, ini bisa sudah bisa klik kirim berkas. Nah, tinggal klik kirim berkas, mengajukan verbal. Nah, sampai proses ini Bapak Ibu tinggal menunggu berkas serta esainya dinilai oleh tim verbal serta tim penilai esai. Nah, misalnya di tengah jalan, karena ini kan masih ada waktu sampai tanggal 5 Juni ya. Misalnya ketika Bapak Ibu cek lagi di CV misalnya ada yang misalnya ini belum diisi, tapi ternyata Bapak Ibu cek dari dokumen-dokumen ternyata ada ya. Itu misalkan melakukan perbaikan, itu bisa dibatalkan dulu pengajuannya ya seperti ini, kemudian baru diubah karena misalkan statusnya masih kirim berkas itu tidak bisa dilakukan perubahan, jadi harus dibatalkan dulu, kemudian baru nanti setelah sudah dibatalkan diisi instrumennya lagi diubah ya, baru setelah selesai kembali di klik kirim berkas, jangan sampai lupa ya, nanti dibatalkan doang, diupdate tapi tidak diajukan ulang lagi atau dikirim berkas ulang lagi. Ya mungkin seperti itu terkait tata cara pendaftaran pelatih ahli gitu ya. Nanti misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa di sesi tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Mbak Utuh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Dipa. Baik Bapak dan Ibu, materi untuk hari ini semuanya telah disampaikan oleh narasumber kita. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman panitia bisa untuk menampilkan pertanyaannya. Tadi sudah kita sortir dari kolom chat. Untuk yang sesi pertama ini kita akan menjawab pertanyaan dari kolom chat. Kami persilakan kepada host untuk menampilkan pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya masih dalam proses. Kita masuk ke pertanyaan dari live question dulu. Jadi kita akan pilih dari peserta yang sudah. Mbak Putri. Siap. Iya, ya. Oke. Mbak Putri, ada Pak Jusman itu. Dipersilakan. Iya. Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Siap. Pak Jusman. Iya, kepada Pak Jusman, silakan menyampaikan pertanyaan. Tolong perkenalkan diri dulu dan videonya dinyalakan ya, Pak Jusman. Halo. Halo. Halo, Pak Jusman. Pak Jusman. Sepertinya belum. Mbak Putri, mungkin Ya. karena ini waktunya mepet dan pertanyaannya banyak, mungkin yang live nanti dulu ya, lewat yang chat dulu ya. Baik. Untuk